Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan final Champions League antara PSG versus Bayern Munchen. Pertandingan yang dimenangkan Bayern sekaligus mengantarkannya menjadi klub ketiga paling banyak mendapat trofi si kuping besar, yaitu 6 kali di bawah Real Madrid 13 dan AC Milan 7 kali. Pertandingan ini juga mencatatkan rekor 100% kemenangan di UCL dengan 11 laga minus 2 laga karena dijalankan 1 leg. Dan penasaran dengan taktik yang digunakan untuk menjuarai UCL ini? Let's go, kita bahas sama-sama. PSG bermain dengan formasi 4-3-3 dengan 3 penyerang yang memiliki kemampuan individu sangat baik. Di belakangnya ada 3 midfield support sekaligus pelindung pertahanan. Paredes lebih sebagai distributor dengan passingnya, Herrera akan bergerak naik turun membantu serangan atau bertahan, sementara Marquinhos lebih sebagai defensive midfielder. Sementara Bayern dengan formasi 4-2-3-1, Lewandowski sang top skor leading the line. Müller bermain sebagai nomor 10 yang free roam. Lalu di sayap ada Gnabry dan Coman yang kali ini dipilih sebagai starter ketimbang Perisic. Lalu di belakangnya ada double pivot yang punya peran berbeda, yaitu Goretzka sebagai box-to-box midfielder dan Thiago sebagai deep lying playmaker. Lalu kita akan beralih ke tumbukan formasi. Ketika melakukan high pressing, 3 pemain depan akan melakukan pressing ke center back. Neymar akan melakukan press langsung jika Thiago tidak drop untuk mengalirkan umpan. Kita bisa lihat winger dari Bayern akan mengikat fullback PSG. Ini bikin opsi umpan ke fullback Bayern terbuka. PSG memang akan melakukan press ketika bola di pinggir, namun ini butuh waktu. Terlebih, Bayern menggunakan Thiago untuk memancing Herrera agar lebih ke depan. Namun dengan pemosisian Mbappe yang lebih mundur untuk menjaga Kimmich, nampaknya Tuchel memang mengarahkan progresi Bayern agar dilakukan ke arah kiri. Di mana di sana ada Marquinhos yang berposisi lebih bergeser untuk segera melakukan agresif press ke Davies. Hal ini juga diperkuat dengan positioning Di Maria yang nggak berada di belakang Alaba untuk menjaga akses umpan ke Davies, namun lebih menjaga akses umpan dari Neuer ke Alaba. Di klip ini ada mekanisme yang berbeda akibat dari respon Bayern yang mengikat Marquinhos di tengah dengan Goretzka dan Coman. Namun PSG juga merespon dengan melakukan pressing menggunakan fullback dan Thiago bergeser ke kanan untuk menutup celah yang ditinggalkan Kehrer. Kendalanya ada di timing. Ketika Marquinhos berjarak cukup jauh untuk melakukan press, jeda waktu ini dimanfaatkan Bayern untuk melakukan progresi dari sayap. Situasi ini cukup berbahaya sehingga PSG juga kerap menurunkan pressing bloknya. Ditambah, Müller kerap kali drop ke kiri. Turunnya pressing blok ini membuat Herrera yang awalnya melakukan man marking ke Thiago hingga ke depan lebih mundur. Di medium block, PSG lebih terlihat bermain 4-4-2. Variasi serangan Bayern adalah melakukan diagonal pass untuk menemukan situasi 2 versus 1 di sayap dengan Müller yang bergerak melebar. Situasi 2 versus 1 tadi akan lebih mudah ditemukan dengan switch play ketika winger lawan tidak turun. Kita bisa lihat hanya ada 3 midfield PSG di sini. Dengan menurunkan pressing bloknya, taktik Tuchel ingin menyerang Bayern saat transisi, yang mana memang sangat terekspos dengan permainan direct PSG. Terlebih Bayern bertahan dengan sangat tinggi. Dan ini adalah peluang-peluang memanfaatkan direct pass untuk mengekspos ruang di belakang back yang bertahan sangat tinggi.
Perbedaan Bayern dalam melakukan pressing di area yang tinggi adalah intensitasnya. Meski terekspos, Bayern tetap proaktif dengan bermain menggunakan garis yang tinggi agar intensitasnya terjaga. Kita bisa lihat, meski lini pressing pertama sudah dilewati, backline Bayern masih tinggi dengan bermain rapat untuk menutup celah akses umpan lawan. Memang terlihat seperti mudah dieliminasi dengan umpan lambung, namun eksekusinya harus benar-benar tepat, akurasi dan kekuatan umpannya. Karena kita tahu Bayern juga punya sweeper kiper di Manuel Neuer. Dan untuk menghindari resiko counter attack, Bayern juga kerap melakukan tactical foul. Total 22 pelanggaran yang dicatatkan Bayern yang memiliki seal individu di atas rata-rata. Dan Bayern adalah tim yang sangat baik dalam melakukan crossing. Ditambah switch play untuk menemukan pemain yang kosong, crossing bisa dilakukan dari garis gawang maupun early cross. Ini juga ditunjang oleh kemampuan Lewandowski dalam menyambutnya. Dan terakhir adalah functional role atau penempatan posisi berdasarkan fungsi. Ini akan memudahkan pemosisian pemain karena momentum yang random di sepak bola. Ketika pemain out of position, maka pemain lain yang tidak berposisi natural di tempat tersebut bisa mengisinya, karena fungsi posisi tersebut harus ada. Gabungan taktik-taktik tadi membuat Bayern musim ini menjadi tim yang komplit, ditambah eksekusi dari para pemain yang baik. Stamina yang bagus juga membuat Bayern menjadi mesin pressing yang mengerikan di depan. Sementara cairnya pemain di segala posisi akibat pemahaman taktik yang dikomunikasikan dengan baik oleh Flick. Wing play Bayern dijalankan dengan berbeda. Davies di kiri sebagai fullback ortodoks, sementara di kanan menggunakan Gnabry untuk menjaga kelebaran, dan Kimmich bermain lebih ke dalam. Flick mampu meracik taktik ini sehingga jadi kunci kemenangan. Dan Flick bukan siapa-siapa saat pertama menangani Bayern. Awalnya Flick hanya diberi tugas sebagai caretaker setelah Niko Kovac dipecat. Namun tampilan impresi Bayern di bawahnya membuat dia mendapatkan kontrak baru di awal tahun sebagai head coach Bayern sampai tahun 2023. Bayern melihat Flick sebagai sebuah proses alih-alih figur sebelumnya yang hanya asisten. Cara pandang ini sangat membantu karir manajer yang mulai dari nol. Fokus ke pesan yang disampaikan daripada ke pembawa pesannya.